ada manusia, ada hewan, dan juga ada tumbuhan. Kira-kira itu semua apa sih? Ya, benar sekali. Mereka adalah makhluk hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu yang super cerdas, kreatif, dan juga inovatif. Bertemu lagi bersama ibu di sini. Kalau misalnya kemarin kita sudah mempelajari mengenai berbagai macam makhluk hidup, hari ini kita akan mempelajari apa ya? Ada yang tahu? Oke, baik. Sebelum ibu mengasih tahu kepada kalian kita akan belajar apa, alangkah baiknya untuk kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat di hari kelak, dan juga pembelajaran kita hari ini, pembelajaran online kita hari ini berjalan dengan lancar. Baiklah, di sini ada tidak ya di antara kalian yang tidak masuk? Alhamdulillah, kita ucapkan alhamdulillah karena kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran hari ini. Baiklah, langsung saja kita lihat kompetensi dasar. Baiklah, kali ini kita akan mempelajari mengenai siklus makhluk hidup. Sebelum itu, ibu mau bertanya, apakah di sini masih ada yang ingat apa saja makhluk hidup itu? Betul sekali, makhluk hidup ada manusia, ada hewan, dan juga ada tumbuhan. Nah, kalau misalnya siklus hidupnya sendiri, ada yang tahu apa itu siklus makhluk hidup? Ada yang tahu? Baik, jika belum ada yang tahu, ibu akan kasih tahu. Jadi, siklus makhluk hidup atau siklus hidup merupakan sebuah proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, mulai dari melahirkan atau menetas hingga dewasa. Semua makhluk hidup pasti mengalami masa yang dinamakan pertumbuhan dan juga perkembangan. Contohnya adalah kita. Kita adalah sebagai manusia pasti mengalami pertumbuhan dan juga perkembangan, mulai dari melahirkan, bayi, dan hingga dewasa, bahkan sampai meninggal dunia. Nah, di dalam dunia hewan dan juga tumbuhan ada yang namanya metamorfosis anak-anak. Ada yang tahu metamorfosis itu apa? Ada yang tahu? Oke, jika belum ada yang tahu, ibu akan kasih tahu. Metamorfosis adalah perubahan bentuk hewan selama pertumbuhannya. Di dalam metamorfosis sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ialah metamorfosis sempurna. Yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Nah, dari dua macam tersebut, ada yang tahu perbedaannya? Ada yang tahu tidak? Jikalau belum ada yang tahu, ibu akan kasih tahu. Ibu akan contohkan metamorfosis sempurna dalam dunia serangga. Di dalam dunia serangga terdapat banyak sekali macam-macamnya. Yang pertama ialah lalat, capung, belalang, kupu-kupu, dan masih banyak lagi macam-macam serangga. Di sini ibu akan contohkan metamorfosis untuk seekor kupu-kupu, di mana jika dalam tahap metamorfosis sempurna, kupu-kupu tersebut akan melalui tahap awal. Tahap awalnya ialah bertelur. Kemudian telur tersebut menetas menjadi seekor ulat, di mana ulat tersebut mengalami fase yang akan menuju kepada kepompong. Nah, kemudian kepompong tersebut akan berubah menjadi seekor kupu-kupu yang cantik. Seperti itu ya. Berikut ibu akan memberikan video bagaimana metamorfosis sempurna pada serangga, lebih tepatnya yaitu kepada kupu-kupu. Metamorfosis kupu-kupu. 1. Fase telur. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur dengan menaruh telurnya pada tanaman. Biasanya di bagian ujung daun. Telur kupu-kupu berukuran kecil dan biasanya berwarna putih.
Dalam interval waktu 4-5 hari telur akan menetas dan kemudian menjadi ulat atau larva. Dua, fase ulat atau larva. Fase kedua adalah fase ulat atau larva. Telur yang menetas menjadi ulat. Ulat akhirnya menjadi kepompong. Fase berikutnya adalah fase kepompong atau pupa. Kepompong merupakan lanjutan dari fase ulat atau larva sebelumnya. Umumnya kepompong memiliki lapisan kulit yang lembut dan biasanya berwarna hijau atau coklat. Corak pupa menyerupai bentuk kamuflase hewan sesuai dengan lingkungannya sehingga tak mudah dikenali. 4. Fase kupu-kupu. Fase terakhir proses metamorfosis kupu-kupu adalah menjadi kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu akan keluar dari kepompong setelah perubahannya sudah sempurna. Metamorfosis yang kedua, yaitu metamorfosis tidak sempurna. Ibu akan contohkan pada dunia serangga yang lainnya, yaitu seekor capung. Seekor capung di sini mengalami metamorfosis tidak sempurna, di mana seekor capung betina akan bertelur, kemudian telur tersebut akan disimpan di dalam air. Nah, kalau kalian tahu, seekor betina ini akan bertelur kurang lebih 100 butir telur. Nah, kemudian telur-telur tersebut akan menjadi nimfa. Di masa nimfa atau pradewasa inilah M atau nayat menghabiskan hidupnya di dalam air. Bahkan sebagian besar siklus hidup capung dihabiskan dalam bentuk nayat. Anakan capung ini hidup di bawah permukaan air menggunakan insang internal untuk bernafas, teman. Nimfa capung memiliki ukuran cukup kecil, antara 2 hingga 4 cm saja. Imut-imut banget kan? Nah, jika nimfa sudah beranjak dewasa, maka nimfa tersebut terbang keluar dari air dan menjadi seekor capung dewasa. Nah, itu tadi merupakan contoh metamorfosis sempurna dan juga tidak sempurna pada dunia hewan. Kali ini kita akan belajar metamorfosis pada dunia tumbuhan. Benar sekali. Di sini ada yang tahu tidak apa itu buah apel? Ada yang masih belum tahu? Betul sekali. Apel itu yang warnanya merah, Bu. Oke, apel itu yang bentuknya bulat. Pohonnya besar, buahnya lebat gitu ya, bunganya banyak, daunnya banyak. Oke, kalian semua pintar, jawaban kalian semua benar. Nah, pada metamorfosis untuk tumbuhan, lebih tepatnya tumbuhan apel, dia akan mengalami tahap awal, yaitu biji. Biji ini akan ditanam, akan dirawat, disiram, kemudian akan muncul yang namanya akar dan juga tunas. Nah, tunas dan juga akar ini akan menumbuhkan yang namanya pohon apel kecil, anak-anak. Pohon apel kecil ini jika kita rawat, jika kita sirami sesuai dengan prosedurnya, dia akan berubah menjadi pohon apel yang besar dan juga berbunga. Nah, bunga tersebut yang menjadi cikal bakal atau tahap awal menjadi sebuah buah, menjadi buah apel. Nah, kemudian melalui tahap-tahap yang cukup lama dan juga kesabaran, bunga tersebut akan menjadi sebuah buah apel yang nantinya dapat kita konsumsi. Nah, jika kalian tahu atau jika kalian makan buah apel tersebut, tengahnya atau terdapat biji. Nah, biji tersebut jika kita tanam kembali, mereka akan menjadi
sebuah pohon apel lagi jika kita tanam, jika kita rawat, dan juga kita menyayanginya. Nah, begitu pula untuk tumbuhan-tumbuhan lainnya. Baik anak-anak, tadi kita sudah melihat dan juga mempelajari mengenai metamorfosis pada dunia hewan dan juga dunia tumbuhan. Dari materi yang kita pelajari tadi, apakah ada pertanyaan? Baiklah, jika belum ada, nanti kalau misalnya Ibu sudah menutup pembelajaran, kalian tiba-tiba ada pertanyaan, boleh langsung kalian tanyakan pada WhatsApp group, nanti akan Ibu jawab dengan sepenuh hati. Tanyanya di WhatsApp group saja ya, biar teman kalian juga mengetahui atau kita juga belajar bersama-sama. Oke? Nah, kita ulangi lagi nih. Tadi kita sudah belajar mengenai apa saja sih? Benar sekali, kalian ternyata memahami materi yang Ibu sampaikan dengan sangat baik. Hari ini kita mempelajari mengenai siklus makhluk hidup. Siklus makhluk hidup pada dunia hewan dan juga dunia tumbuhan yang dinamakan metamorfosis. Metamorfosis terbagi menjadi 2. Yang pertama ialah metamorfosis sempurna, yang kedua ialah metamorfosis tidak sempurna. Nah, contoh metamorfosis pada dunia hewan yang sempurna ada kata, ada kupu-kupu, dan masih banyak lagi. Contoh metamorfosis yang tidak sempurna pada dunia hewan ada apa saja? Ada capung, belalang, dan lain sebagainya. Kalau dalam dunia tumbuhan, metamorfosisnya ada pada pohon apel. Baiklah, kalian nampaknya sudah memahami materi yang Ibu sampaikan hari ini. Nah, untuk itu kalian tetap belajar ya, untuk mencari informasi mengenai metamorfosis, mau dunia tumbuhan dan juga mau dunia hewan. Kalian Ibu bebaskan untuk belajar kembali di dalam rumah atau di rumah masing-masing. Nah, Ibu ada sedikit penugasan untuk kalian. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui bagaimana cara tumbuhan dan juga cara hewan berkembang biak atau bertumbuh dan juga berkembang. Nah, kalian di sini Ibu akan tugaskan untuk membuat sebuah slogan atau sebuah poster menjaga lingkungan. Upaya pelestarian kita untuk menjaga lingkungan sekitar kita. Agar apa? Agar makhluk hidup yang ada di sekitar kita, contohnya kupu-kupu, capung, lalat, kemudian buah apel, terus kemudian kata, dan masih banyak lagi, itu dapat berkembang biak dengan baik. Benar. Nah, nanti tugasnya akan Ibu pandu di dalam WhatsApp group. Nah, untuk estimasi pengumpulannya itu Ibu beri waktu 1 minggu. Apakah cukup untuk membuat sebuah poster yang menarik mengenai upaya pelestarian lingkungan? Oke, alhamdulillah. Jika kalian sudah memahami apa yang Ibu tugaskan, dirasa Ibu akan akhiri, Ibu akan cukupkan pembelajaran pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Tapi sebelum itu alangkah baiknya untuk kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang tadi kita pelajari bermanfaat di hari kelak. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, jaga kesehatan.